Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi siakat.dharmajaya.ac.id, yang dimana tujuan dari video tutorial ini adalah agar memudahkan Bapak Ibu dosen sekalian untuk dapat menampilkan data perkuliahan dari hasil migrasi. Oke, untuk memulai Bapak Ibu sekalian bisa mengakses Siakat di alamat siakat.dharmajaya.ac.id. Ya, kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu silakan login menggunakan NIDN Bapak Ibu sekalian. Atau jika Bapak Ibu sekalian belum punya NIDN, bisa dicoba login dengan menggunakan NIP. Baik, saya akan langsung mencoba akses Siakat. Sini saya sudah buka siakat.dharmajaya.ac.id. Kemudian di username saya masukkan NIDN saya. Kemudian passwordnya. Lalu klik masuk. Setelah masuk, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan daftar modul. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini. Yang akan kita gunakan adalah SIM akademik dan juga Edlink. Untuk data-data profil Bapak Ibu sekalian bisa diedit di SIM kepegawaian. Namun cara pengisiannya tidak akan saya cover di sini. Oke Bapak Ibu, kita langsung ke menu SIM akademik. Lalu pilih daftar role-nya sebagai dosen. Diklik. Nanti Bapak Ibu akan dihadapkan halaman beranda seperti ini. Nah, di sini di jadwal semester ini yang akan muncul jadwal Bapak Ibu sekalian, jadwal mengajarnya. Berhubung karena saya sudah melakukan pengubahan data mata kuliah, jadi mata kuliah tersebut akan muncul di sini. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang jadwal semesternya belum muncul, itu dapat mengikuti tutorial ini. Oke. Oke, jika sudah muncul halaman beranda, Bapak Ibu sekalian bisa langsung scroll ke bawah. Di sini akan ada muncul jadwal perkuliahan Bapak Ibu. Nah, jika memang datanya masih kosong, itu berarti data mata kuliah tersebut belum disesuaikan dengan beberapa hal yang harus kita sesuaikan terlebih dahulu agar jadwal Bapak Ibu sekalian muncul di halaman beranda. Untuk melakukannya, Bapak Ibu silakan klik perkuliahan, menu perkuliahan ini di atas, lalu klik kelas kuliah. Nah, Bapak Ibu sekalian akan muncul list data mata kuliah yang Bapak Ibu ampu di semester ini, yaitu 2022 genap. Seperti ini, ada 2 mata kuliah di tempat saya. Nah, tahap selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pertama klik detail di kolom aksi yang ikonnya seperti mata. Klik detail. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga muncul halaman data kelas atau detail kelas dan jadwal perkuliahan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan setelah membuka halaman ini adalah klik tombol edit. Lalu di kapasitas Bapak Ibu sekalian diisikan
dengan nominal kapasitas kelas tersebut. Biasanya kapasitas tersebut antara 35 atau 40. Nah, kapasitas ini harus diisi ya Bapak Ibu sekalian dan harus diisi dengan sesuai. Karena jika tidak sesuai, nanti pada saat Bapak Ibu sekalian memilih ruangan pada halaman yang di bawah, yang nanti akan saya jelaskan, ruangan tersebut tidak akan muncul. Oke. Di sini saya akan mengisikan 35. Nah, kemudian yang wajib diisi selanjutnya adalah jumlah pertemuan. Jumlah pertemuan, jika Bapak Ibu sekalian mengampu mata kuliah yang 2 SKS, cukup diisikan dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali. Namun, jika Bapak Ibu sekalian mengampu mata kuliah yang mata kuliah tersebut memiliki 4 SKS, beban 4 SKS, maka kita harus mengisinya dengan nominal 32. Dalam hal ini, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah yang 4 SKS. Sehingga di sini jumlah pertemuannya saya isikan menjadi 32. Setelah itu, bisa Bapak Ibu sekalian klik simpan dulu. Nah, saya akan catat di sini. Oke. Saya kembali lagi. Kita akan edit sekali lagi, Bapak Ibu. Jika sudah diedit, kapasitas yang sesuai dan jumlah pertemuan yang sesuai, Bapak Ibu sekalian silakan turun ke bawah, scroll ke bawah. Nah, mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian, di sini masih ada satu masih belum lengkap. Silakan dilengkapi ya Bapak Ibu, dicek jadwalnya. Nah, cara mengetahui jadwalnya itu dari mana? Bisa diakses melalui lecturer.dharmajaya.ac.id. Ya. Ini loginnya yaitu dengan NIP ya. Di halaman lecturer ini, lalu klik menu jadwal. Ini adalah sistem yang lama yang nanti akan kita pindah ke sistem Siakat ini. Nah, kita dapat memanfaatkan sistem ini yang lama untuk mengetahui jadwal perkuliahan kita dan ruangan yang dipakai. Ya, jadi seperti di sini yang saya edit adalah komputer programming 2 P2. Itu jam mulanya adalah jam 1 sampai dengan jam 14.30 di ruangan E32. Nah, ini saya rubah, misalnya di sini jam 1 sampai dengan jam 14.30. Lalu jenis pertemuannya untuk teori pilih kuliah, kalau praktikum pilih praktikum. Metode pembelajaran pilih offline, lalu ruangan pilih sesuai dengan ruangannya. Nah, jika memang ruangan yang Bapak Ibu gunakan tidak ditemukan, maka dipastikan lagi kapasitasnya Bapak Ibu ya. Misalnya jika ini saya ganti menjadi 40, maka ruangan E32 itu tidak akan muncul di sini. Nah, ini kenapa muncul? Karena saya sudah rubah kapasitas ruangan E32 itu menjadi 40. Namun jika memang tidak ketemu bisa disesuaikan. 35 ya, dia akan muncul E31, E21 dan lain sebagainya. Ya. Oke, untuk Bapak Ibu yang mengampu kelas 2 SKS cukup mengisi satu baris saja. Nah, untuk Bapak Ibu yang kelasnya itu 4 SKS, dia akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Caranya untuk menambahkan sesi, silahkan klik tambah jadwal. Lalu di kolom hari, pilih hari yang sama juga tadi.
Jumat, kemudian jadwalnya kita bisa cek di lecturer di sini Jumat jam 14.40 sampai dengan jam 16.10. Kan di sini diisikan sesuai 14.40 sampai 16.10. Jenis pertemuannya yang kedua, kebetulan saya ini mata kuliahnya adalah mata kuliah dengan teori praktikum, sehingga pertemuan keduanya adalah praktikum. Metodenya offline dan ruangannya saya pilih di sini lab lanjut D G4, maka di sini saya pilih lab lanjut D G4. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu yang mata kuliahnya 4 SKS full teori, tetap harus diinputkan sebanyak 2 kali. Ya, tetap diinputkan. Di sini misalnya kuliah dua-duanya teori. Nah, ruangannya walaupun berbeda tetap juga diinputkan. Misalnya di sini E32 juga. Ya, E32 sesi 1 dan sesi 2 sesi yang kedua E32 juga. Ini harus tetap diinputkan. Kalau sudah, jangan lupa untuk simpan. Sebentar saya kembalikan dulu ke yang sesuainya. Oke, jika sudah tersimpan untuk 2 SKS misalnya, satu sesi saja, sementara untuk 4 SKS ada 2 sesi. Nah, tahap selanjutnya adalah Bapak Ibu arahkan ke menu dosen pengajar di sebelah kiri sini, dosen pengajar. Oke. Di sini Bapak Ibu pastikan di dosen pengajar itu pada 2 sesi jadwal tersebut atau misalkan satu, pastikan centangnya ini berwarna hijau, checklist ya. Jika masih merah, maka Bapak Ibu harus rubah dulu. Cara merubahnya adalah dengan mengklik edit di sini. Ya, lalu di checklist saja. Jika memang 2 sesi, maka 2 sesi yang di checklist. Klik simpan. Sehingga nanti kalau ini sudah di checklist, maka nanti akan otomatis jadwalnya muncul di halaman beranda. Tetapi ada satu hal terakhir yang diperlukan untuk menampilkan jadwal perkuliahan Bapak Ibu sekalian selama 1 semester. Oke. Tadi dosen pengajar sudah selesai, sekarang adalah memunculkan jadwal perkuliahan 1 semesternya, yaitu di jadwal perkuliahan di bawah sini. Oke. Di sini datanya masih kosong ya, Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu datanya sudah ada, ya, itu Bapak Ibu bisa klik di sini, yang kolom yang ada checklistnya ini, di checklist semua, lalu kita hapus. Ya. Kenapa harus dihapus? Agar datanya sesuai ya, karena ada beberapa sesi yang Bapak Ibu dapatkan mungkin dimulai dari sesi ke-7, dari sesi ke-9 dan lain sebagainya. Bisa juga waktunya tidak sesuai, ruangan kuliah juga tidak sesuai, nama pengajarnya pun kosong. Nah, itu harus kita hapus dulu semua, baru kita generate ulang. Oke. Sekarang untuk cara generate-nya adalah kita klik di sini, tombol berwarna kuning yang tulisannya aksi, lalu pilih buat perencanaan. Lalu klik OK. Oke. Secara otomatis dari jumlah pertemuan yang kita inputkan detail kelas tadi akan mengenerate sebanyak dengan sesi yang sudah kita set tadi 32, maka akan jadi 32. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya harus kita lakukan adalah khususnya untuk Bapak Ibu yang mengajar 4 SKS itu adalah mengedit di sesi ke-15 ya. Sesi ke-15 itu untuk yang 4 SKS sesi 15 kita rubah menjadi UTS juga karena harusnya memang di sesi yang ke-15 dan 16 ini harusnya UTS. Cara merubahnya adalah di checklist di sebelah kiri, scroll ke atas, klik aksi, set jenis pertemuan, pilih UTS. Jika sudah, nanti pertemuan 15 akan menjadi UTS juga. Nah, sekarang yang bawah, sesi ke-31 juga kita rubah, checklist. Lalu kita set pertemuannya menjadi UAS. Klik simpan,
dan ya. Nah, oke. Sudah. Nah, nanti jika ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, di halaman beranda Bapak Ibu akan muncul secara otomatis jadwal mengajarnya. Nah, di sini. Ada Rabu dan Jumat, di sini langsung muncul. Nah, di sini akan terpecah menjadi dua item ya, karena kita tadi buatnya 2 sesi ya, karena dia memang terpisah. Ada jeda waktu 10 menit antara sesi 1 dan sesi yang kedua. Kemudian bisa Bapak Ibu lihat di sini pertemuan masih 0 dari 32 dan presensi dosen masih 0 dari 32. Nah, tadi yang sudah kita buat adalah sesi pertemuan kuliahnya dari selesai sampai dengan akhir, dari mulai sampai dengan akhir. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mengabsensikan kita sebagai dosen dan mengabsensikan mahasiswa, terutama untuk pertemuan-pertemuan yang sebelum UTS. Mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.